Haleluya, shalom teman-teman, selamat sore, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua dan luar biasa. Dan sebelum sama-sama kita akan bertukar pikiran mengenai topik ini, mari terlebih dahulu kita simak sama-sama penjelasan dari Bang Denny Siregar, karena ternyata Bang Denny Siregar juga intensif sekali memberikan perhatian terhadap isu ini dan luar biasa sekali. Oleh karena itu, seperti yang ada di layar teman-teman, kita simak terlebih dahulu paparan dari Bang Denny Siregar. Saya melihat kasus Verdi Sambo ini tidak tertarik melihat dramanya. Soalnya isunya itu sudah melebar kemana-mana. Persis sinetron yang berseri-seri dan gak akan habis sebelum ratingnya jeblok. Dan sekarang muncul lagi tokoh-tokoh baru yang makin menghangatkan isu. Ibarat api, banyak yang kipas api kecil ini supaya tetap membesar dan orang mengambil keuntungan darinya. Daripada ribut dengan teori konspirasi yang makin blunder setiap hari, lebih baik kita memperhatikan bagaimana kesalahan komunikasi itu malah memperburuk situasi. Ada kesalahan komunikasi dari institusi sebesar Polri dalam kasus ini menurut saya. Kesalahan pertama adalah membungkus bangkai dengan kertas koran. Sejak awal kasus ini terlepas dari benar atau salahnya ya, sudah salah di dalam pengolahannya. Kasus seperti ditutupi yang membuat api makin besar dan malah membakar rumahnya. Polri yang seharusnya handal dalam menangani situasi begini seperti gagap dan melakukan kesalahan demi kesalahan. Kesalahan satu ditutupi oleh kesalahan lainnya. Sehingga membuat orang yang awalnya nggak peduli akhirnya melihat dan terlibat di dalam isu ini. Kasus yang ditutupi biasanya makin membuatnya jadi misterius. Dan semakin misterius kasus itu semakin besarlah apinya dan asapnya atau isunya yang menyebar kemana-mana. Polisi menurut saya sangat terlambat dalam membangun narasi supaya isunya tidak menjadi liar. Jumpa pers yang dilakukan oleh polisi menunjukkan kegagapan mereka. Sehingga antara jumpa pers pertama dan yang selanjutnya menjadi nggak sinkron. Perhatikan saja ketika ditanya, kenapa kasus ini baru diungkapkan polisi sesudah 3 hari? Jawabannya membuat banyak orang nggak puas. Karena kata polisi waktu itu sedang Idul Adha. Jawaban yang gak sinkron seperti ini membuat kasus malah menjadi besar dan liar. Dan ketidaksinkronan jawaban kembali terjadi ketika polisi mengumumkan ke pers bahwa HP Brigadir Yosua itu hilang. Pengumuman itu diralat kembali oleh polisi bahwa HP-nya gak hilang dan sedang jadi barang bukti penyidikan. Nah, itu dia teman-teman ya, penjelasan dari Bang Denny Siregar. Atau kita lanjutkan ya, coba kita simak dulu teman-teman. Kita lanjutkan sedikit lagi ini penjelasan dari Bang Denny Siregar. Ya, seperti yang ada di layar kalian semua. Sebentar teman-teman, saya coba share ulang screen-nya ini supaya nanti kita bisa melihatnya sama-sama. Oke, sebentar teman-teman, saya coba share ulang screen-nya supaya ini jelas ya informasi dari Bang Denny Siregar. Puji Tuhan, sudah kelihatan? Kita simaknya. Yang kedua, polisi nggak bisa menjelaskan dengan terang kenapa CCTV di sekitar komplek itu diganti. Dan isu semakin liar ketika ketua RT di sekitar ngomong ke wartawan bahwa ada keanehan dalam penggantian CCTV itu. Seharusnya menurut saya sesudah ada berita ketua RT di sekitar rumah, polisi kemudian secepatnya datang dan mengkonfirmasi dan menjadikan ketua RT itu sebagai saksi. Sekaligus mengkonfirmasi benarkah pernyataannya di media itu. Nah, yang ketiga, ada usaha untuk mengintimidasi pers. 2 orang jurnalis mengaku diintimidasi oleh polisi ketika mereka meliput di sana. Dan ini blunder yang fatal. Karena seharusnya polisi tahu mengintimidasi pers tidak membuat situasi makin teredam karena para jurnalis itu biasanya membangun circle perkawanan dengan jurnalis lainnya sehingga berita intimidasi itu menjadikan kasus ini semakin misterius. Ada banyak lagi kesalahan polisi dalam menyelesaikan kasus ini. Tetapi langkah Kapolri untuk segera menonaktifkan Verdi Sambo itu sudah langkah yang sangat tepat. Meskipun agak sedikit terlambat.
Nah, itu dia teman-teman penjelasan ataupun tanggapan dari Bang Denny Siregar terkait dengan dinamika dari kasus ini. Memang benar ya, dari awal kasus ini muncul ataupun mencuat ke publik telah menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan masyarakat. Apalagi sebagaimana 3 hal yang disoroti oleh Bang Denny Siregar tadi, ya memang itu menjadi sesuatu yang sangat lumrah sehingga memunculkan banyak opini, banyak persepsi, banyak penilaian di kalangan masyarakat kita di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, memang kalau di era media sosial ini, satu informasi saja beredar, itu kan kemudian bisa diteruskan oleh pihak-pihak yang lain, sehingga informasi itu tidak akan berhenti pada satu pihak, tetapi sangat dimungkinkan informasi itu akan terus berputar, bergulir dari satu pihak ke pihak yang lainnya, dan tentu pada akhirnya nanti memang akan memunculkan banyak tafsiran, banyak penilaian, ataupun banyak respon. Nah, itulah istimewa dan luar biasanya kalau sudah masuk ke ranah media sosial. Tetapi di satu sisi, ya setelah beredarnya informasi ini, terutama teman-teman kalau kalian masih ingat mengenai penjelasan dari Pak Kamarudin Simanjuntak yang kemudian juga sudah mendatangi Barreskrim yang melaporkan adanya dugaan kasus pembunuhan teman-teman terhadap Brigadir J ini, ya dugaan sih katanya, makanya dilaporkan ya. Dan karena itu sampai sekarang kita masih menantikan, dan teman-teman berita terbaru terkait dengan hal seperti ini adalah katanya beberapa waktu yang lalu kan pihak dari keluarga meminta untuk diautopsi ulang ya, dan sempat ada katanya informasi-informasi yang beredar, tetapi tadi saya coba cari-cari ternyata memang teman-teman ya, ada autopsi ulang. Coba kita lihat teman-teman, autopsi ulang. Kita lihat ini seperti yang ada di layar kan semua, coba kita lihat. Ini dia teman-teman. Ya, jadi jelas ya, seperti yang ada di layar kalian semua. Bahkan di sini lebih jelas lagi. Oke, puji Tuhan. Di sini diuraikan bahwa autopsi ulang Brigadir J, kuasa hukum melibatkan rumah sakit militer, pemerintah, dan swasta. Nah, ini luar biasa ya. Keluarga Brigadir J minta bantu otopsi ulang. Ini jawaban TNI AL. Nah, ini dia teman-teman ya. Otopsi ulang jenazah Brigadir J hendaknya ditangani eksternal Polri buat jaga kepercayaan. Nah, ya, jadi nanti apakah ini akan memang terrealisasi ya, kita belum tahu teman-teman seperti apa. Ini dia teman-teman. Oh, ini dia beritanya ya. Otopsi ulang jenazah Brigadir C dilakukan ya. Pelaku katanya diduga apa di sini teman-teman ya. Kita nantikan nanti proses informasinya ataupun kemudian informasi-informasi yang bisa kita percaya, terutama mungkin nantinya akan disampaikan oleh Pak Kamarudin Simanjuntak terkait dengan kelanjutan dari semuanya ini. Nah, ini dia memang teman-teman foto-foto yang waktu lalu itu cukup ramai di media sosial karena memang syukurnya ataupun kita patut ya bersyukur, puji Tuhan, karena memang ada foto yang kemudian didapati teman-teman. Entah bagaimana nih foto-foto didapati, atau memang karena pihak keluarga langsung buka petinya atau bagaimana. Tetapi ini adalah salah satu foto yang ditunjukkan oleh Pak Kamarudin sebagaimana yang ada di layar kalian semua. Di sini Pak Kamarudin menunjukkan kondisi dari almarhum ya. Nah, teman-teman itu kelihatan ya, saya harap di teman-teman semua kelihatannya. Itu dia. Jadi kita harapkan semuanya nantinya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh keluarga dalam hal ini. Oh, belum kelihatan teman-teman ya. Coba saya share ulang screen-nya ini ya. Tadi tidak ke share ya. Oke, saya coba share ulang ini. Nah, seperti yang ada di layar semua ini ya teman-teman ya. Jadi ya ini fotonya ya, yang saya sampaikan tadi ini fotonya sebagaimana yang ada di sebelah kanan layar teman-teman. Ya, itu ada fotonya. Teman-teman bisa melihat di situ. Lalu tadi informasinya di awal itu coba saya share ulang dulu. Ini dia. Ya, yang tadi informasi yang saya sampaikan, ini dia teman-teman ya. Jadi jelas sekali di sini ya, kita harapkan semuanya bisa berjalan dengan lancar supaya pada akhirnya semuanya terungkap ya, dan akhirnya ini selesai. Tentu saja selesainya berasaskan kebenaran sesuai dengan koridor ataupun prosedur hukum yang berlaku di bangsa kita di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Nah, ini teman-teman, informasinya itu memang kalau kita searching satu kata aja Brigadir J itu ramai sekali informasinya beredar di media sosial ya. Itu dahsyat sekali, jadi kita doakan saja supaya pada akhirnya ya semuanya ini dia teman-teman ya, ini dia. Kita lihat sini teman-teman. Ini luar biasa sekali informasinya beredar. Ya, ini dahsyat sekali. Jadi pada akhirnya apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Ya tentu saja kita patut memberikan support ataupun dukungan dalam hal ini supaya kiranya juga orang-orang yang tentunya punya hati yang baik untuk menegakkan kebenaran ataupun mengungkap kebenaran di balik semuanya ini, ya semoga mereka semua diberkati senantiasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang kita harapkan. Ya teman-teman, terus dukung dalam doa dan mari terus lihat bagaimana dinamika ataupun perkembangan dari kasus ini, dan tentu mari beri respon yang baik
yang kemudian semakinnya membuat hal ini terang benderang dan kemudian pada akhirnya mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Shalom, selamat sore, Tuhan memberkati.